Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Hasil Liverpool vs Southampton 2-1, Alexander Isak pecah telur. Liverpool memastikan langkah ke babak berikutnya Carabao Cup 2025-2026 setelah menang 2-1 atas Southampton di Anfield Rabu 24/9/2025. Laga babak ketiga ini menjadi momen penting bagi Alexander Isak yang akhirnya mencetak gol perdananya bersama The Reds sejak bergabung pada 1 September 2025. Ia menuntaskan umpan Federico Chiesa pada menit ke-43 setelah kesalahan distribusi kiper lawan Alex McCarthy. Sebelumnya, peluang awal Isak melayang, sementara Southampton juga sempat mengancam lewat Adam Armstrong yang mengenai mistar. Pada babak kedua, Chiesa hampir menambah keunggulan, tetapi golnya dianulir karena offside. Kondisi berubah di menit ke-76 saat Shea Charles memanfaatkan bola liar di kotak penalti untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tekanan Liverpool berlanjut hingga akhirnya Hugo Ekitike muncul sebagai penentu. Memanfaatkan umpan Chiesa, ia mencetak gol kemenangan di menit ke-85. Sayangnya, selebrasi buka baju membuatnya mendapat kartu kuning kedua sehingga langsung diusir wasit. Akibat hukuman itu, Ekitike dipastikan absen pada laga Premier League melawan Crystal Palace akhir pekan nanti. Meski bermain dengan 10 orang, Liverpool mampu menjaga keunggulan sampai peluit akhir. Kemenangan ini memberi sinyal positif bagi tim asuhan Arne Slot yang menurunkan beberapa rekrutan anyar dengan Isak sukses pecah telur setelah 3 laga tanpa gol melawan Atletico Madrid, Everton, dan Southampton. Bagi Southampton, kegigihan mereka tak cukup menghentikan dominasi tuan rumah. Hasil ini menegaskan kedalaman skuad Liverpool serta kontribusi signifikan para pemain baru. Liverpool lolos, selebrasi buka baju Ekitike berujung kartu merah. Liverpool melaju ke babak keempat Carabao Cup 2025-2026 setelah menundukkan Southampton 2-1 di Anfield Rabu 24 September dini hari WIB. Laga ini diwarnai kartu merah kontroversial Hugo Ekitike. Tuan rumah memimpin lebih dulu pada menit ke-43 lewat gol Alexander Isak. Striker anyar asal Swedia itu memanfaatkan umpan Federico Chiesa untuk menjebol gawang Southampton, sekaligus mencetak gol perdana sejak bergabung dengan Liverpool. Memasuki babak kedua, pelatih Arne Slot melakukan perubahan dengan menarik keluar Isak dan memasukkan Ekitike. Namun 8 menit merumput, pemain asal Prancis itu diganjar kartu kuning pertama di menit ke-53. Tekanan justru datang dari tim tamu, dan Southampton berhasil menyamakan skor di menit ke-76 melalui Shea Charles yang mencetak gol setelah memanfaatkan kelengahan pertahanan Liverpool. Situasi menegang, tetapi 9 menit berselang, Ekitike tampil sebagai penyelamat. Menerima umpan matang, ia melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung kiper lawan untuk mengubah kedudukan menjadi 2-1. Sayangnya, euforia berlebihan justru merugikan. Selebrasi dengan membuka jersey dan menunjukkannya ke arah penonton membuat wasit memberikan kartu kuning kedua. Ekitike pun harus meninggalkan lapangan, sehingga dipastikan absen di laga Premier League berikutnya melawan Crystal Palace. Meski bermain dengan 10 orang, Liverpool berhasil menjaga keunggulan hingga akhir. Pada laga lain, Chelsea juga memastikan tiket ke babak selanjutnya meski sempat tertinggal dari Lincoln City, tim kasta ketiga Inggris. Robert Street membawa tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-42. Namun, The Blues bangkit di awal babak kedua melalui gol Tyreek George pada menit ke-48 dan Facundo Buonanotte 2 menit berselang. Hasil tersebut menegaskan kekuatan tim-tim besar Premier League. Gagal raih Ballon d'Or, Liverpool beri pesan menyentuh untuk Salah.
Mohamed Salah gagal meraih Ballon d'Or 2025 dan harus menempati peringkat keempat dalam daftar akhir penghargaan bergengsi yang diumumkan di Prancis. Meski tampil konsisten bersama Liverpool sepanjang musim, torehan impresifnya belum cukup untuk mengalahkan kandidat lain yang akhirnya memenangkan penghargaan tersebut. Kekalahan tipis dalam persaingan ini tidak mengurangi sorotan terhadap kontribusi besar Salah baik di level klub maupun tim nasional. Liverpool pun segera merespons melalui akun resmi media sosial mereka. Klub asal Merseyside itu menuliskan pesan singkat berisi 6 kata, "A season to savor from Salah," sebagai bentuk penghormatan atas kiprah bintang Mesir itu. Unggahan tersebut menyoroti pencapaian Salah yang dianggap luar biasa, mencakup kontribusi gol, kreativitas, serta konsistensinya di pertandingan-pertandingan penting musim lalu. Publikasi singkat itu juga menjadi cara klub mendokumentasikan pencapaian individu pemainnya, sekaligus memberi ruang bagi penggemar untuk kembali mengenang momen-momen gemilang sang penyerang. Respons cepat dari fans pun membanjiri kolom komentar. Banyak yang kembali menyinggung gol-gol krusial, penampilan penuh determinasi, dan peran sentral Salah di balik keberhasilan Liverpool melewati musim penuh tantangan. Tidak sedikit pula yang menuliskan ungkapan emosional sebagai bentuk penghargaan. "Kau adalah pahlawan kami, Salah," tulis salah satu komentar penggemar, menggambarkan hubungan erat antara pemain dan pendukung. Dokumentasi seperti ini menegaskan bagaimana klub memelihara ikatan emosional antara tim, bintang mereka, serta komunitas supporter global. Bagi Salah sendiri, meski gagal meraih Ballon d'Or, pencapaiannya tetap menempatkan dirinya dalam jajaran elit pesepak bola dunia. Maresca angkat topi, Liverpool terlalu tangguh untuk dikejar. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, mengakui Liverpool berada di jalur tepat untuk kembali meraih gelar Liga Inggris musim 2025/26. Dalam konferensi pers jelang laga Carabao Cup kontra Lincoln City, Rabu 24 September, Maresca menilai The Reds hampir mustahil dikejar bila terus menjaga konsistensi. Menurutnya, kinerja Liverpool sejak musim lalu hingga awal musim ini luar biasa, diperkuat rekrutan anyar yang langsung memberi dampak signifikan. Mereka sudah melakukan pekerjaan fantastis sejak musim lalu, dan para pemain baru menunjukkan ambisi klub merebut gelar Liga Inggris dan Liga Champions. Itu sangat jelas ucapnya. Saat ini, Liverpool memimpin klasemen dengan 15 poin sempurna dari 5 laga, unggul 5 angka atas Arsenal, Tottenham, dan Bournemouth. Uniknya, catatan itu diraih meski tim asuhan Arne Slot belum sepenuhnya tampil maksimal. Nama-nama anyar seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez masih dalam fase adaptasi, tetapi tren positif meningkatkan kepercayaan diri ruang ganti. Slot menekankan status favorit juara bukan sekadar buah transfer besar, melainkan lanjutan dari fondasi musim lalu. Kemenangan atas Arsenal dan Newcastle menjadi bukti kekuatan Liverpool. Jika sukses mempertahankan gelar, Slot berpeluang mencatat sejarah sebagai manajer pertama sejak Bob Paisley pada 1983 yang membawa Liverpool juara Liga beruntun. Ujian berikutnya menanti ketika mereka menghadapi Chelsea pada awal Oktober. Bagi The Blues yang baru mengoleksi 8 poin dari 5 laga dan masih mencari konsistensi, jarak kualitas serta stabilitas dengan Liverpool diakui masih lebar. Maresca sadar tantangan besar menanti, sementara Liverpool semakin menunjukkan tanda-tanda sebagai kandidat terkuat juara. Debut bek 18 tahun Liverpool, Giovanni Leoni berakhir tragis. Debut Giovanni Leoni bersama Liverpool berakhir menyedihkan setelah bek muda Italia itu mengalami cedera kaki kiri saat menghadapi Southampton di Carabao Cup Selasa 23 September 2025 malam atau Rabu 24 September 2025 WIB.
Pemain berusia 18 tahun yang baru didatangkan dari Parma pada bursa transfer musim panas ini sejatinya mendapatkan kesempatan langka tampil sejak menit awal. Namun, harapan untuk memulai karir di Anfield dengan baik pupus di menit ke-81. Saat berusaha melakukan tackle, Leoni mendarat dalam posisi tidak ideal sehingga langsung terjatuh kesakitan. Tim medis Liverpool segera memberi pertolongan pertama di pinggir lapangan sebelum akhirnya memutuskan untuk menandu sang pemain keluar. Pertandingan sendiri berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi The Reds, tetapi momen cedera Leoni menjadi sorotan utama. Pelatih Arne Slot mengaku khawatir melihat kondisi anak asuhnya. Menurutnya, cara seorang pemain meninggalkan lapangan bisa menjadi indikasi awal tingkat keparahan cedera. Ketika seorang pemain harus keluar dengan cara seperti itu, biasanya bukan pertanda baik, ujarnya selepas laga. Leoni diperkirakan akan menjalani pemeriksaan lanjutan termasuk pemindahan MRI untuk memastikan detail cedera. Slot juga menyinggung bahwa ekspresi dan emosi pemain sering memberi sinyal kuat. Ia mencontohkan kasus Ruben van Bommel ketika masih di PSV yang menangis saat ditarik keluar lalu terbukti mengalami cedera serius. Mari kita berharap yang terbaik untuk Leoni, tambahnya. Situasi ini jelas menjadi pukulan bagi pemain belia yang baru merintis perjalanan di Inggris, sekaligus ujian